Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai jarak garis terhadap bidang. Sebelumnya sudah dipelajari bagaimana menentukan jarak terhadap garis. Hari ini bagaimana menentukan jarak garis terhadap bidang. Apa itu pengertian jarak garis terhadap bidang? Kalian bisa melihat peragaan di depan sini ya. Nah, yang dikatakan jarak garis ke bidang adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus garis dengan bidang. Jika kalian memperhatikan ilustrasi berikut, di sini ada garis G, kemudian ada bidang V. Maka jarak dari garis G terhadap bidang V adalah panjang ruas garis yang ditarik dari garis G tegak lurus dengan bidang V. Dan ingat, garis dikatakan tegak lurus bidang jika garis tersebut tegak lurus dengan dua garis yang berpotongan pada bidang V. Itulah pengertian dari jarak garis terhadap bidang. Nah, perhatikan contoh berikut. Ada kubus ABCD EFGH dengan rusuknya 8 cm. Lalu pertanyaannya, berapakah jarak garis AE terhadap bidang BDHF? Nah, perhatikan ya. Jadi kalian tinggal menarik garis, boleh di tengah-tengah AE, boleh di atas E atau di bawah E atau di E. Nah, di sini jarak AE terhadap BDHF ini diwakili oleh garis AP. Karena AP tegak lurus dengan AE dan AP pun tegak lurus dengan BDHF. Ya, sehingga AP merupakan jarak antara garis AE dengan BDHF. Panjang AP, karena ini di dalam kubus, itu setengah dari AC. AC ini jelas sekali tegak lurus dengan bidang BDHF. Dan AC ini merupakan diagonal sisi. Di dalam kubus, diagonal sisi itu dirumuskan dengan rusuk akar 2, maka AC itu panjangnya 8 akar 2. Sehingga jika AC 8 akar 2, maka AP setengah dari 8 akar 2, yaitu 4 akar 2 cm. Jadi jarak AE terhadap bidang BDHF sama dengan garis AP, panjangnya 4 akar 2 cm. Itulah salah satu contoh dari jarak garis terhadap bidang. Nah, ini bisa dilihat dari buku paket halaman 30 di nomor 12. Ini diketahui sebuah kubus dengan rusuknya 8 cm. Lalu pertanyaannya, berapakah jarak garis HF terhadap bidang BDG? Nah, ya, kalau kalian perhatikan, BDG ini segitiganya sama sisi. Ya, sama-sama ini diagonal sisi. Lalu jaraknya mana ke mana? Maka jarak dari HF ke bidang BDG diwakili oleh QX, di mana kita ambil garis bantu di PQ. P ini berada di tengah-tengah BD dan Q berada di tengah-tengah HF. Ya, kita keluarkan bidang bantunya segitiga PQG dan jaraknya kita cari sama dengan QX, dan QX ini berada di garis PG. Nah, ini tidak tahu ada di seberapanya. Kita lihat ya. Kita keluarkan segitiga PQG. PQ-nya ini sama dengan AE ya. Karena ini sejajar dengan AE, maka PQ panjangnya 8 cm. Lalu QG ini berada di tengah-tengah HF, berarti ini sama aja setengah dari EG. PQ itu
QG itu setengah dari EG, berarti setengah dari 8 akar 2, berarti ini 4 akar 2. Lalu GP bisa menggunakan rumus Pitagoras dari PQ kuadrat ditambah QG kuadrat, ya, karena ini berlaku Pitagoras. PQ-nya ini garis tegak, lalu QG-nya garis datar, maka ini PQ-nya adalah sisi miring. Atau kalian boleh ingat pula ini di dalam kubus bahwa PG itu diperoleh dari setengah rusuk akar 6, atau setengah kali 8 akar 6, ini hasilnya 4 akar 6. Bisa menggunakan ini kalau yang masih ingat, atau kalian boleh menggunakan rumus Pitagoras ya bagi yang tidak ingat. Oke, sehingga untuk mencari QX kita gunakan luas segitiga. Segitiga PQG ini bisa dicari lewat setengah alasnya PG, tingginya QX. Ini bisa pula dicari lewat setengah alasnya PQ, tingginya QG. Tujuan kita mencari QX ya. PG-nya kita masukkan 4 akar 6, QX-nya kita cari, PQ-nya 4 akar 2, QG-nya 8. Oke, maka QX diperoleh sama dengan 8 akar 2 per akar 6. Lalu kalikan sekawannya akar 6 per akar 6, maka diperolehlah 8 akar 12 per 6. Kita perkecil 8 dengan 6 nya masing-masing dibagi 2, sehingga ini didapatkan 4 di atas 3 di bawah, dan akar 12 disederhanakan menjadi 2 akar 3, maka hasilnya 8 per 3 akar 3. Jadi jarak HF ke BDG itu diwakili oleh garis QE, panjangnya 8 per 3 akar 3 cm. Ya, itulah salah satu contoh dari jarak garis terhadap bidang. Itu saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.